Di era dominasi teknologi seperti sekarang, hampir tidak ada hal yang tidak bisa diwujudkan. Setidaknya secara virtual segalanya mungkin. Karena alasan praktis dan universal itulah, orang-orang hari ini banyak menghabiskan waktunya dengan gadget di tangan mereka daripada berhadapan langsung dengan realitas sosial yang terkesan tidak praktis. Misalnya berkomunikasi dengan orang asing yang kebetulan bertemu di dalam kereta atau sedang duduk di taman. Butuh lebih dari sekedar kata-kata untuk mampu berbicara dengan orang secara langsung. Karena penampilan dan gerak tubuh seseorang pasti juga tidak lepas dari penilaian saat sedang berbicara langsung dengan orang lain. Teknologi membuat itu semua mungkin. Bahkan teknologi juga menawarkan emoji atau emosi digital yang seolah-olah memvisualisasikan ekspresi sesungguhnya dari mereka yang sedang berbicara. Lantas, dalam hal ini apakah teknologi menawarkan lebih banyak kebebasan dan keleluasaan ketika berhadapan dengan realitas sosial, atau justru hanya sebagai alat untuk melindungi mereka karena ketidakmampuannya berhadapan dengan dunia real, atau sebagai coping mechanism? Dalam video ini, gue akan membahas tentang fenomena VTuber yang mempunyai relasi langsung dengan fenomena incel, termasuk wibu atau wibu, sebagai suatu bentuk fetishistik disavowal atau penyangkalan fetishistik, yaitu penolakan terhadap realitas dengan menggunakan objek lain sebagai fantasi yang juga merupakan upaya untuk menghalangi rasa takut mereka terhadap apa yang sesungguhnya mereka inginkan. Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa bantu channel ini dengan like dan subscribe, karena masih bakal ada pembahasan menarik melalui teori-teori filsafat lainnya. Terima kasih. Sebelum melihat pada persoalan VTuber, apa itu fetishistik disavowal atau penyangkalan fetishistik? Dalam pembicaraan umum, istilah fetis selalu diidentikan dengan istilah psikologi dan hampir selalu berhubungan dengan pembahasan seksual. Fetisisme dimengerti sebagai kondisi mental yang secara seksual memerlukan objek lain, non-genital, untuk mencari kepuasan seksual. Lalu apakah fetisisme hanya tentang pembahasan psikologi? Tentu saja tidak, bahkan lebih luas daripada itu. Salah satu orang pertama yang membuat istilah fetis terkenal adalah Sigmund Freud melalui psikoanalisis. Kata fetis sendiri berasal dari istilah antropologi, fetish, yang bisa diartikan sebagai objek perwujudan dari Tuhan, atau objek yang menggratifikasi realitas melalui fantasi yang manusia buat melalui objek tertentu. Misalnya iPhone. Banyak orang selalu membeli iPhone terbaru yang mungkin tidak banyak perbedaan kualitas dari produksi 4 tahun terakhir. Karena mereka menganggap iPhone sebagai objek yang menggratifikasi realitas bagi mereka. Tidak masalah jika kehidupan mereka masih bekerja penuh 8 jam per hari, atau tidak pernah ada waktu dan usaha untuk berhadapan langsung dengan kondisi sosial. Selama mereka membeli iPhone terbaru, maka mereka menganggap diri mereka masih relevan dan tidak terlupakan. iPhone menjadi objek yang bisa memuaskan mereka saat berhadapan dengan realitas sosial tanpa harus terjun langsung dan berhadapan dengan apa yang sesungguhnya ada di sana. Konsep fetis kemudian dilanjutkan oleh psikoanalisis Perancis Jacques Lacan dan kemudian digunakan Zizek untuk melihat kondisi manusia di era akhir kapitalisme seperti sekarang. Perlu diperhatikan, fetis sebagai obsesi dibangun melalui penyangkalan ketakutan terhadap realitas, atau yang Freud dan Lacan sebut sebagai trauma. Seperti contoh pertama, kalian tidak perlu berhadapan langsung dengan apa yang terjadi di ruang sosial publik. Cukup dengan membeli iPhone terbaru dan kalian akan tetap relevan dalam ruang sosial publik. Contoh lain yang lebih jelas yaitu para remaja yang mengkoleksi berbagai poster dewasa di kamar atau video dewasa di smartphone mereka. Kondisi fetishistik di sini bukan karena mereka para remaja laki-laki ingin lebih melakukan tindakan seksual, melainkan sebaliknya, poster dan video dewasa yang mereka punya menjadi gratifikasi dari tindakan seksual yang mereka ingin lakukan. Sehingga mereka tidak perlu berhadapan dengan tindakan seksual yang sebenarnya. Dengan begitu, konsep fetis merupakan bentuk paradoks, yaitu apa yang menjadi ketakutan mereka menjadi sesuatu yang akhirnya mereka idealisasikan atau fantasikan. Pada contoh pertama, fantasi terhadap iPhone terbaru dibangun di atas rasa takut terhadap realitas yang tidak terlihat adanya kebaruan. Orang-orang masih saja korupsi, masih banyak penindasan di mana-mana.
yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Pada contoh kedua, fantasi terhadap perempuan dalam poster dan video dewasa dibangun di atas rasa takut terhadap sosok perempuan real. Perempuan yang sebenarnya, yaitu mungkin dari bagaimana perempuan memandang laki-laki, sampai dengan hubungan dan komitmen yang tidak siap mereka hadapi, dan tentunya kehidupan yang tidak mudah jika membayangkan adanya pernikahan. Fetishisme pada akhirnya selalu merupakan bentuk disavowal atau penyangkalan, penolakan terhadap realitas atau trauma yang ada di dalam diri setiap subjek. Lalu, di mana letak fetishisme pada VTuber dan incel, termasuk wibu? VTuber sendiri dimengerti sebagai virtual YouTuber atau seorang YouTuber yang menggunakan virtual avatar sebagai sosok utama yang ditampilkan di dalam kontennya. Dalam konteks ini, VTuber secara khusus adalah sosok virtual avatar dan bukan subjek yang berada di belakangnya. Apakah yang di belakang avatar tersebut orang atau hanya AI tidak terlalu penting, sebab apa yang ditampilkan membawa dampak lebih signifikan daripada apa yang berada di baliknya. Sehingga VTuber di sini bukan sebagai subjek yang terobsesi dengan fetisnya, melainkan sebagai objek fetishisme itu sendiri. Siapa yang memfantasikan dan mengidealisasikan mereka? Para incel, orang-orang, kebanyakan laki-laki, yang merasa gagal dengan kehidupan romansa dan seksual mereka meskipun mengharapkannya. Karena alasan tersebut, beberapa dari mereka mempunyai semacam rasa dendam dan kebencian terhadap perempuan. Istilah incel lebih dekat dengan budaya barat, namun bukan berarti tidak ada di dalam peradaban dan budaya timur yang mempunyai relasi langsung terhadap VTuber dan fantasi terhadap tokoh anime tertentu. Mereka menyebut diri mereka sebagai wibu atau wibu, yaitu penggemar anime Jepang dan sampai mengidolakan atau memfantasikan karakter tersebut di dalam anime, termasuk avatar VTuber yang hampir semuanya bergaya anime karakter. Mirip dengan incel, para wibu, kebanyakan laki-laki, juga ingin mengharapkan kehidupan romansa dan seksual dengan perempuan, namun merasa gagal, yang kemudian menciptakan rasa tidak percaya dan kedengkian terhadap perempuan secara umum. Karena alasan tersebut, mereka mengidolakan perempuan dalam bentuk lain, seperti pada anime atau para VTuber dengan karakter perempuan. Kemudian pertanyaannya, apakah ada persoalan lain di balik penyangkalan realitas oleh para wibu terhadap VTuber? Tentu saja ada. Persoalannya, realitas dibuat semakin tidak real, tidak nyata, dibandingkan dengan simulakra atau visual yang setiap hari ditampilkan di dalam gadget mereka. Iklan-iklan yang dibuat hari ini sebagai garda terdepan ideologi kapitalisme tidak lagi menunjukkan apa yang kita inginkan, melainkan memberitahu bagaimana cara untuk menginginkan sesuatu. Artinya, tidak pernah ada masalah jika seseorang tidak tertarik dengan hubungan romansa, sebab tentu saja hidup tidak selalu tentang percintaan, tapi juga relasi sosial dan tentang pekerjaan. Masalah muncul saat seseorang tidak bisa menerima realitas atau sisi trauma dan menciptakan fantasi melalui ketakutannya, serta pada akhirnya membuat mereka mengabaikan realitas yang sesungguhnya. Faktanya, realitas memang dipenuhi oleh hal-hal yang begitu korup, tidak adil, penuh dengan penindasan dan kemiskinan, namun cara menghadapinya bukan melalui fetishisme. Penyangkalan terhadap realitas melalui fetishisme menciptakan individu depresif yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Selama mereka bisa terus mengkonsumsi apa yang mereka fantasikan, mereka merasa selamat meskipun yang sebenarnya terjadi, dunia sedang diambang kehancuran hari ini. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah ada cara keluar dari lingkaran fetishistik? Jawabannya ada, yaitu dengan menerima dan menciptakan pilihan kita sendiri. Tapi, hampir mustahil mengingat media digital mendominasi semua cara kita berkomunikasi dan melihat dunia. Mengapa hampir mustahil? Sebab keluar dari lingkaran dunia digital berarti keluar dari tataran dunia. Sedangkan berada di dalam dunia digital yang dipenuhi informasi dan data berarti menyerahkan semua pilihan kita kepada apa yang sudah disediakan. Semuanya tidak terkecuali. Sehingga momen pembebasan dari fetishisme konsumtif era liberal kapitalisme dimulai saat kita menolak apa yang ditawarkan.
menjadi orang buta di gemerlapnya dunia, dan menjadi orang tuli di keramaian dunia, yaitu, aku tidak melihat apa yang mereka perlihatkan padaku, dan aku tidak mendengar apa yang mereka katakan padaku.